semuanya, ketemu lagi dengan aku Siti Nur Halimah. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan membacakan lagi sejarah kebudayaan Islam. Oke teman-teman, langsung saja. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu ya di bawah, dan juga di like juga setelah nonton video ini, boleh. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai. Pengangkatan sebagai Khalifah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tahun 632 Masehi. Ketika itu, sebagian besar penduduk Jazirah Arab telah memeluk Islam. Akan tetapi, kaum muslimin segera menghadapi masalah yang sulit, karena kaum Ansor dan Muhajirin menghendaki pemimpin dipilih dari salah satu di antara mereka. Keadaan itu dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa saat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah, yaitu tempat pertemuan penduduk Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ansor akhirnya sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mendengar adanya pertemuan itu. Mereka berdua bergegas menuju Sakifah bin Sa'idah, disertai Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berbicara di hadapan mereka. Ia merinci jasa dan kebaikan kaum Ansar. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq juga menekankan keistimewaan kaum Muhajirin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muhajirin telah menerima agama Islam pada saat banyak orang lain menentangnya. Mereka tidak takut oleh kecilnya jumlah mereka dan besarnya jumlah musuh mereka. Oleh karena itu, pemimpin selayaknya dipilih dari salah satu di antara mereka. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq berseru, "Saya akan menyetujui salah seorang dari kalian. Pilih dari dua orang ini." Seraya menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Akan tetapi keduanya berkata, "Tidak, kami tidak bisa melebihkan diri kami daripada engkau dalam hal ini. Engkaulah yang paling baik di antara kami." Akhirnya kami semua golongan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang bijaksana serta dapat diterima semua golongan. Kaum muslimin kemudian berbondong-bondong membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya, "Saudara-saudara, saya bersumpah kepada Allah bahwa saya tidak pernah mendambakan keamiran. Saya juga tidak pernah berdoa kepada Allah agar Dia menganugerahkan keamiran kepada saya. Saya tidak akan mampu melaksanakan tugas berat ini tanpa pertolongannya. Sekarang saya telah menjadi pemimpin kalian. Orang yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat dalam pandangan saya, dan saya akan menjamin hak-haknya jika Allah menghendaki. Orang yang kuat akan menjadi lemah dalam pandangan saya, dan saya akan merebut hak-haknya jika Allah menghendaki. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila saya mengingkari Allah dan Rasul-Nya, jangan ikuti saya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua." Secara umum dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan dua faktor utama berikut ini. 1. Menurut pendapat umum pada waktu itu, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. 2.
Kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan, yaitu sebagai berikut. A. Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dan bersembunyi di Gua Sur. B. Abu Bakar As-Siddiq selalu ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhalangan. C. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Oke teman-teman, jadi sampai situ dulu pembacaan aku sejarah kebudayaan Islam. Oke, terima kasih yang telah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe di bawah dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like juga, di komen, di share ke sosial media yang kalian punya atau ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, jadi terakhir nama aku Halimah. Dadah.